Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Aji. Jadi hari ini saya kembali dengan edisi selanjutnya untuk membahas tentang buku KIA. Dan hari ini buku KIA-nya adalah tentang bagaimana persiapan melahirkan. Jadi Mams yang sudah 36 minggu, sudah 9 bulanan, sudah 3637, sudah mulai buka-buka halaman yang ini, halaman 22. Jadi tentang persiapan melahirkan. Jadi di buku KIA itu sudah ada, sudah lengkap semua. Saya coba jelaskan. Jadi yang pertama adalah Mams menanyakan kepada kami, para dokter atau tenaga kesehatan, tafsiran persalinannya, HPL-nya kapan sebenarnya. Nah, Mams harus tahu itu HPL-nya kapan. Sehingga pada saat HPL itu adalah batas akhirnya untuk Mams melahirkan. Sehingga kalau sudah lewat HPL, tentunya semakin berisiko ketuban dan plasentanya. Nah, suami atau keluarga lainnya, biasanya orang tua, suami, itu akan mendampingi pada saat periksa di dokter. Tanyakan yang ingin ditanyakan. Misalkan, tanda-tandanya apa dok? Tanda-tanda persalinan itu. Keluar lendir darah, tanda-tanda ketuban pecah bagaimana? Nah, itu harus ditanyakan untuk persiapan lahirannya. Kemudian, siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama. Walaupun sekarang di rumah sakit besar, kita sudah punya untuk PMI-nya, untuk golongan darahnya, sudah kalau ada sesuatu, sudah bisa ngambil di tempat transfusi atau PMI itu. Tapi paling tidak, Mams atau keluarga menyiapkan satu pendonor jika ada sesuatu kehilangan darah dan itu golongan darahnya sudah match, tadi sudah siap. Ketiga, suami atau keluarga atau masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jadi para suami ini harus tahu dan keluarga juga harus tahu, nanti saya mau pada saat ada mendadak itu tadi, saya harus sananya naik apa? Naik gokar, naik mobil, naik taksi, atau harus bagaimana? Nah, ambulan mana yang harus dipinjam? Nah, ini Mams harus tahu semuanya. Jadi, kita harus menyiapkan bagaimana kita perjalanan ke sana. Pastikan juga yang Mams pilih nanti tempatnya tidak terlalu jauh, sehingga perjalanan tidak terhambat. Dan yang paling penting yang ditanyakan Mams atau keluarga adalah, apakah saya bisa pakai asuransi ini, asuransi swasta, asuransi pemerintah, BPJS, atau Mams sudah menyiapkan tabungan untuk melakukan dana atau dana cadangan ini tadi. Jadi siapkan kartu BPJS-nya, tanyakan bagaimana proses rujukannya, bagaimana jika Mams punya asuransi itu bisa dipakai asuransinya, itu sudah dipersiapkan semenjak 9 bulan itu atau sebelum 9 bulan. Jadi persiapan-persiapan melahirkan, hal-hal itu tadi sudah harus disiapkan. Yang kemudian adalah rencanakan Mams mau melahirkan, ditolong oleh bidan atau dokter, mau di tempat rumah bersalin, di klinik, atau di rumah sakit. Nah, konsultasikan Mams bersama kami, bagaimana Mams tadi ingin melahirkan. Indikasinya, apakah Mams ada riwayat sesarnya, ataukah letak dari plasenta itu bagaimana, kondisi bayinya bagaimana, ada enggak faktor-faktor penyulit lainnya, aman yang bagaimana, aman di rumah sakit, atau cukup bisa di puskesmas atau di bubidan saja. Itu juga Mams harus tahu. Kemudian pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K yang sudah ada di buku tadi. Jadi mohon dibaca ya Mams ya, buku tadi sudah sangat-sangat lengkap. Kemudian siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan ibu bayi lainnya. Nah, ini nanti Mams biasanya akan lihat di teman-teman Instagram yang sudah pernah melahirkan, akan membuat di YouTube yang Mams yang pernah melahirkan akan membuat apa aja yang ada dalam kotak itu, apa aja yang dalam koper yang mereka bawa itu. Tinggal Mams teredukasi baju atau buku yang dibawa apa aja. Jadi tidak usah satu lemari dibawa semua jadinya. Nah, baju-baju yang penting saja. Baju bayi, maupun baju para ibu. Karena kan di rumah sakit minimal 1-3 hari saja. Kemudian yang terakhir, rencanakan untuk ikut keluarga berencana. Jadi setelah Mams lahiran, setelah lahir, Mams bisa berdiskusi. Ingin KB yang seperti apa? Mau langsung dipasang atau nunggu masa nifasnya selesai nanti?
Tapi Mams jangan sampai misalkan belum ber-KB sudah kesundulan lagi. Kasihan dan resiko buat para Mams sendiri atau bayinya. Jadi saya harapkan tadi Mams persiapan-persiapan melahirkan ini sudah ada semua di buku, tinggal dibaca saja, tinggal Mams bagaimana menerapkannya. Kalau ada yang tidak jelas, nanti Mams kapan kita ketemu, kita diskusi. Semua insya Allah akan saya bantu, kita diskusi bareng, supaya intinya adalah bagaimana Mams bisa melahirkan dengan nyaman, dengan bahagia, dan dengan senangnya. Sehat selalu Mams, happy pregnancy dan smart baby ya Mams ya. Dah, Assalamualaikum.